Kemana Pak Rungkat? Pak Rungkat? Pak? Pak Rungkat? Astaga, Pak Rungkan menghilang, ngapain juga Pak Rungkan segalak nyusul si Topan, udah tahu disuruh nunggu di situ malah pergi. Lagian dari awal juga udah diajak sama si Topan, tapi Pak Rungkan gak mau ikut, katanya udah trauma, waktu naik gunung waktu itu. Giliran udah ditinggal, malah Pak Rungkan pengen nemenin Bang Topan, takut terjadi apa-apa sama Bang Topan, takut dimakan harimau malai, hahaha dasar aki-aki emang. Pak Rungkan, seorang pria tua yang terkenal cerewet, putus asa tapi penuh semangat, tinggal di sebuah desa kecil. Kini sedang berada di kota untuk mencari keberadaan si Dewi alias Neng Elin. Topan belum pulang sejak setelah pamit ingin mencari makanan di hutan. Karena panik dan tak sabar menunggu, Pak Rungkan nekat pergi mencari Topan sendirian ke dalam hutan. Namun setelah Pak Rungkan memasuki ke dalam hutan, ada arah jalan kiri atau kanan, tapi Pak Rungkan malah salah jalan tiba-tiba Bang Topan muncul dari arah tepi pantai. Namun, Bang Topan gak melihat Pak Rungkan di situ, yang lagi menunggu dirinya, hanya saja tertinggal handphone sama koreknya doang. Setelah itu si Topan mencarinya. Kemana, Pak Rungkan? Apakah dia menyusul gue tadi? Namun, di sisi lain, setelah lama perjalanan, Pak Rungkan mulai sadar kalau dia tersesat. Malam pun hampir tiba. Dia tidak megang senter atau apapun alat lain. Sementara itu, Pak Rungkan mendengar suara-suara aneh, ranting patah, burung hantu, dan suara anak kecil menangis samar-samar. Di situ Pak Rungkan mulai ketakutan. Di situ Pak Rungkan manggil Topan, Topan kamu di mana Topan? Apakah itu kamu? Jangan main-main sama gua, ya. Saat mencoba mengikuti suara itu, Pak Rungkan bertemu seseorang kakek di tengah hutan, dan Pak Rungkan memanggil, "Bah, jalan pulangnya ke pantai kemana ya bah?" Setelah itu Bah itu terdiam, dan Pak Rungkan mulai ketakutan. Di sisi lain Bang Topan juga mencari Pak Rungkan, dan Bang Topan pulang kemana-mana, dengan memanggil, Pak Rungkat? Pak? Pak Rungkat? Tapi gak ada suaranya Pak Rungkan. Dan di situ Bang Topan mulai khawatir, kemana Pak Rungkan pergi? Apakah Pak Rungkan sudah kembali ke pantai, untuk menunggunya, dan Bang Topan pun balik lagi ke tepi pantai. Pas Bang Topan balik gak ada siapa-siapa. Di sisi lain Pak Rungkan masih jalan untuk menuju ke arah pantai, malah Pak Rungkan bertemu anak-anak geng 4G. Kenapa bisa? Karena si Black gak turuni anak-anak geng 4G, di tempat yang sama waktu Bang Topan dan Pak Rungkan diturunin. Dan di situ si Peyot senang bertemu ayahnya. Setelah itu mereka duduk, dan Pak Rungkan cerita semuanya. Setelah itu anak-anak geng 4G kaget mendernya. Tanpa lama anak-anak geng 4G mulai mencari strategi untuk mencari Bang Topan. Waduh, makin seru aja ya ceritanya. Menurut teman-teman bakalan seru gimana ya? Apakah mereka semua akan bertemu lagi, atau gak? Coba teman-teman komen di bawah ini. Siapa tahu teman-teman bisa menebak alurnya. Terima kasih yang sudah nonton ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, terima kasih. Oke guys, Konas lanjut membaca-baca komentar teman-teman ya. Komentar yang pertama dari Kak @bmbng.21. Siapa yang kesel sama si Rungkan, yang selalu ambil keputusan sendiri? Padahal udah janji, hahaha. Tapi desain keren banget, semangat ngeditnya. Iya Kak, makasih Kak yang selalu kasih semangat buat Desing dan timnya. Oke, kita lanjut ke komentar berikutnya. Komentar berikutnya dari Kak @akun pertama tanda hubung X6Ki. Si Rungkan bener-bener disuruh jangan kemana-mana, malah sok-sokan keluyuran nyamperin Bang Topan. Ada-ada aja emang tingkah orang tua yang satu ini, hahaha. Tapi bagus ini alur ceritanya, bikin selalu penasaran sama episode selanjutnya. Buat Pak Badot dan tim semoga diberi kesehatan biar makin rajin uploadnya, hehehehehehehe. Inilah komentar dari Kak @akun pertama tanda hubung X6Ki, yang katanya seru juga Pak Rungkan. Hahaha, emang seru kalau ada Pak Rungkan. Dia yang khawatir Bang Topan, malah dia yang Bang Topan khawatir. Emang Pak Rungkan keren. Oke, kita lanjut ke komentar berikutnya. Komentar berikutnya dari Kak @adriansyah25. Sudah kuduga pasti semuanya dikumpulin di sini. Nah, disinilah mulainya cara bertahan hidup di pulau terdampar. Pasti bakalan seru banget ini mah, ditunggu episode selanjutnya. Semangat tim Desain. Inilah komentar dari Kak @adriansyah25.
Oke teman-teman, mungkin segitu dulu Konas baca-baca komentar di video kali ini. Jika ada salah membaca-baca komentar dan membahas alur ceritanya, Konas minta maaf ya. Oke, sampai jumpa di episode terbaru. Bye bye.